Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zaka Arifah Mayasari dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember Angkatan 2019, kelas Etnopolitik A2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, dalam pendekatan ini terdapat 5 model pendekatan, yaitu ada mediasi berbasis kekuasaan, mediasi sebagai win-win solution, mediasi khusus budaya dan antar budaya, resolusi konflik interaktif, dan juga pendekatan komplementer dan integratif untuk regulasi konflik. Nah, untuk yang pertama ada mediasi kekuasaan. Mediasi berbasis kekuasaan ini masuk sebagai bagian dari instrumen tradisional politik nasional atau internasional. Di sini pihak ketiga mempunyai peranan untuk mengatur konflik dan sumber daya di dalam konflik. Pihak ketiga juga dapat melakukan tindakan intervensi karena orientasi dari mediasi kekuasaan ini adalah kekuasaan dan juga pengaruh. Mediasi model ini cukup berbeda dengan mediasi lainnya karena pihak ketiga pada mediasi ini tidak dituntut untuk bertindak secara netral. Karena indikator keberhasilannya bukan pada netralitas pihak ketiga, tetapi ada pada intensitas, komitmen, kedekatan budaya, serta sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dan model pendekatan mediasi berbasis kekuasaan ini tidak disarankan untuk digunakan sebagai penanganan konflik etnopolitik karena mediasi berbasis kekuasaan ini sifatnya hanya untuk menahan supaya konflik tidak melibatkan aksi kekerasan dan tidak untuk mewujudkan perdamaian dalam jangka waktu yang panjang. Lalu model yang kedua ada mediasi sebagai win-win solution. Model mediasi ini adalah model yang paling umum dalam upaya penanganan konflik etnopolitik. Pada model mediasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam konflik memiliki rasa puas pada kesepakatan yang telah dibuat secara adil, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa kalah dan satunya lagi merasa menang. Fokus utama pada model mediasi ini adalah bagaimana pihak-pihak yang berkonflik mampu mengatasi dan menangani dampak yang timbul pasca konflik diselesaikan. Mediasi ini juga memiliki rumusan sistem yang sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat faktual dan relasional dalam konflik etnopolitik tidak boleh digabungkan. Yang kedua, pihak ketiga berfungsi sebagai perumus kepentingan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan indikator keberhasilannya berdasarkan keberhasilan semua pihak, yaitu pada rasa puas dari semua pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Model mediasi ini juga meyakini bahwa terdapat fase klasifikasi konflik yang harus dilalui untuk melakukan penanganan konflik, yaitu ada fase klasifikasi konflik, identifikasi penyebab konflik, mencari model regulasi yang tepat, dan yang terakhir adalah fase implementasi. Mediasi sebagai win-win solution ini adalah model yang paling umum yang digunakan untuk menyelesaikan konflik-konflik etnopolitik. Lalu yang ketiga ada mediasi khusus budaya dan antar budaya. Pada mediasi model ini diyakini bahwa konflik yang ada di dalam struktur sosial tidak bisa diselesaikan dengan model yang konfrontatif. Hal ini dilakukan supaya sistem sosial tidak terganggu, dan tujuannya adalah supaya struktur sosial yang ada di dalam masyarakat tetap lestari, dan dalam upaya penanganan penyelesaian konflik tidak ada identitas dari salah satu pihak yang hilang.
Model mediasi ini biasanya digunakan pada konflik-konflik etnopolitik yang tradisional atau yang terjadi di luar kawasan negara-negara barat. Oleh karena itu, pihak ketiga di dalam mediasi ini biasanya datang dari dalam anggota masyarakat pihak yang berkonflik karena lebih dipercaya. Namun, apabila pihak ketiga datang dari luar kelompok yang berkonflik, maka harus melewati 3 fase seperti yang ada di gambar. Yaitu fase pertama di mana pihak ketiga berusaha membangun kepercayaan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Lalu fase kedua di mana pihak ketiga telah mendapatkan kepercayaan dan berkesempatan untuk melakukan diskusi dan pembicaraan. Dan fase yang terakhir adalah fase di mana konflik telah diselesaikan dan pihak ketiga tidak lagi ikut campur dalam urusan pihak-pihak yang berkonflik. Pihak ketiga pada mediasi ini orientasinya ada pada tugas dan hasil, dengan peran untuk menjaga dan memulihkan struktur sosial yang tradisional. Hasil dari mediasi ini haruslah sebuah kesepakatan yang saling mengakui, karena dalam perbedaan budaya terdapat polarisasi kita dan mereka serta hambatan pemahaman dan komunikasi yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana interaksi antara pihak-pihak yang berkonflik berlangsung. Lalu yang keempat ada resolusi konflik interaktif. Model resolusi konflik interaktif tercermin dalam tindakan intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan secara khusus model ini memang dibuat untuk menangani konflik-konflik etnopolitik. Namun sifatnya jangka pendek dan hanya berfokus pada masalah material yang menyebabkan konflik itu terjadi. Pihak ketiga di sini berperan sebagai fasilitator dan peneliti aksi yang harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan pemetaan konflik yang menjadi kebutuhan dasar dalam upaya resolusi konflik interaktif. Resolusi konflik interaktif biasanya dilakukan oleh institusi akademik dengan mengundang tokoh-tokoh berpengaruh yang ada pada pihak-pihak berkonflik atau menggabungkan beberapa metode seperti pencarian fakta, model konferensi, konsultasi, dengan keterlibatan LSM dan masyarakat. Tujuan dari model pendekatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan wawasan mengenai dinamika kelompok, menjalin komunikasi dan memperjelas konflik, serta memunculkan rasa empati. Lalu yang terakhir ada pendekatan komplementer dan integratif regulasi konflik. Pada pendekatan ini meyakini bahwa untuk memutuskan regulasi konflik yang tepat, pihak ketiga harus mempertimbangkan banyak faktor, yaitu tingkat eskalasi konflik dan tindakan, serta siapa saja dan seperti apa aktor yang ada di dalam konflik tersebut. Sehingga nantinya strategi yang muncul untuk menyelesaikan konflik etnopolitik akan bersifat khusus dan mungkin saja tidak akan dapat diimplementasikan pada konflik-konflik etnopolitik yang lainnya. Pihak ketiga pada model pendekatan ini dapat melakukan intervensi direktif hingga intervensi total apabila eskalasi konflik etnopolitik meningkat. Dan berikut adalah skema eskalasi yang menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh pihak ketiga dalam penanganan konflik. Untuk eskalasi konflik pada level 1-3, tindakan yang dapat diambil adalah moderasi tepat. Untuk level 3-5 dapat dilakukan dengan fasilitasi atau konsiliasi. Untuk level 5-7, pihak ketiga dapat melakukan mediasi dengan pihak-pihak berkonflik. Dan untuk level 6-9, tindakan yang dapat diambil oleh pihak ketiga adalah arbitrase dan intervensi berbasis kekuasaan. Dan itu tadi adalah penjelasan saya mengenai beberapa model pendekatan regulasi konflik. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.